'Cause I am a pretty girl in this city. 'Cause I am a pretty girl in this town. Halo teman-teman, aku sangat senang bisa menyanyikan lagu berjudul Pretty Girl. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis cantik yang percaya diri, hidup di kota besar, dan sangat suka bernyanyi. Nah, lagu ini adalah lagu kelimaku dan aku sudah latihan seminggu sebelumnya. Saat aku rekaman butuh waktu 3 jam. Lagu ini memang sudah aku persiapkan sebelumnya. Jadi saat rekaman semuanya terasa menyenangkan dan lancar teman-teman. Setelah itu kami juga membuat video musik yang seru. Lokasinya di tengah kota Jakarta, tepatnya di Tamrin Sudirman dan Bundaran HI. Teman-teman aku juga ikut meramaikan video musik ini. Teman-teman, awalnya aku diajak rekaman. Tadinya aku hanya ingin membuat cover lagu dan mencari tahu caranya lewat media sosial. Tiba-tiba aku ditawari untuk bekerja sama dan membuat single lagu. Lagu itu sangat cocok sama suaraku. Jadi kami langsung mulai rekaman. Dari situ aku mulai terus berkarya dan terus membuat lagu baru sampai sekarang. Rasanya luar biasa, bisa suaraku bisa didengar teman-teman. Halo teman-teman, aku Sharon. Kali ini aku ada kegiatan siaran di radio. Kira-kira siapa bintang tamu yang aku mau ngobrol-ngobrolin ya? Yuk ikutin aku ke dalam. Awalnya aku ingin belajar public speaking supaya aku bisa bicara dengan lancar di depan banyak orang. Ternyata bunda aku mendaftarkanku di program broadcast di salah satu radio. Aku pun mengikut saja dan ternyata seru banget. Setelah lulus, aku diberi kesempatan untuk siaran teman-teman. Dan aku seneng banget bisa melakukannya. Sampai sekarang aku masih siaran teman. At Z99.9 FM playing all the hits. Ketemu lagi sama aku Sharon, penyiar termuda di Indonesia. Apa kabar Generations? Gimana kabarnya? Apakah baik? Atau hari ini ada rencana? Karena today is a bright day, karena hari ini libur. Ada yang mau kemana nih? Ada yang kemungkinan mau nonton film, atau mau ke puncak, atau hiking, ada kemungkinan. Atau kalian mau spend time di rumah aja sama keluarga kalian. Pendengar radio sangat mendukung aku. Apalagi mereka tahu usiaku yang baru 10 tahun. Aku jadi semakin semangat untuk terus siaran dan berbagi cerita dengan mereka. Rasanya senang, suaraku bisa didengar lewat udara. Teman, sudah 2 bulan aku bergabung menjadi penyiar radio cilik dan rasanya sangat menyenangkan. Awalnya prosesnya agak sulit karena aku harus mencari tema untuk siaran dan menyusun kata-kata yang tepat. Semuanya sambil menggunakan komputer dan tools radio. Tapi seiring waktu, aku jadi semakin terbiasa dan menikmati setiap momennya. At Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi sama aku Sharon dan Okay, hi Shira. We're back again. I really want to know here. Why are you interested in becoming an artist? Aku juga melakukan tugas siaran di studio tanpa perlu didampingin kakak produser lagi. Karena aku sudah terbiasa mengoperasikan alat-alat radio. Semua itu perlu belajar juga di awalnya teman.
Setiap kali siaran, aku merasa seperti punya kesempatan untuk berbicara dengan banyak orang dan berbagi cerita. Meskipun masih belajar, aku sangat senang bisa melakukannya. Oke, apa generations? Gimana generations? Kalau kamu misalnya nih ada praktis mau kayak hobinya nyanyi, dance atau acting mungkin, itu berapa lama? Kalau mau silakan DM kita aja at Z999FM. We will be reading your comments. And this is Sharon and Shira. Let's hit it! Meskipun aku seorang penyiar radio yang suaranya hanya bisa didengar lewat radio, sebenarnya aku lebih suka tampil di depan banyak orang. Aku ingin bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan menginspirasi mereka dengan bernyanyi. Rasanya menyenangkan bisa berbagi cerita dan semangat secara langsung. Hai Sharon. Hai, Lagi ngapain? bikin skrip untuk siaran. Udah siap belum? Udah Berapa pertanyaan Sharon dapatnya? Udah 26. 26. Cukup dong berarti ya? Iya. Coba liatin ke Bunda dong. Belum dikirimin ya? Nih, Ini bahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya ada? ada. Bentar, aku ini dulu. Oh ya, biasanya kalau aku bertugas siaran, kakak produser sudah memberi kepercayaan kepadaku untuk membuat naskah siaran radio. Setelah aku buat pertanyaan untuk bintang tamu, Bunda yang mengecek lagi. Awalnya kakak produser masih mengecek, tapi karena aku sudah terbiasa, jadinya semua mengalir begitu saja. Senang deh teman, punya Bunda selalu mendukung aku dengan membagi waktu antara mendampingiku melakukan kegiatan dan pekerjaannya. Walaupun begitu, Bunda selalu mengingatkan aku untuk tahu apa yang diprioritaskan dalam sekolah dan karir. One, two, three. Duck, go. Slow down a bit. Enjoy the beat. Very nice. Give me 10 o'clock. 1, 2, 3. Turn and open. Wide. Yes, very nice. Swing. Slow down a bit. And you go to the left. Go to the left. And cover your body. Kegiatan aku di sini sangat seru dan penuh dengan pelajaran baik teman. Yang paling penting, aku diajarkan untuk menerima diri apa adanya dengan bangga dan positif karena setiap orang itu berharga. Di sana aku belajar banyak hal seperti cara berjalan, duduk dengan posisi yang benar supaya enak dilihat dan berbicara dengan percaya diri. Aku belajar banyak tentang berbagai bakat seperti dance, acting, modeling, dan masih banyak lagi. Okay, Luis. Very good. Yeah. Sekali lagi merasakan dalam mereka ya. Teman-teman, tujuan aku ikut kegiatan ini adalah supaya bisa mengembangkan diri dan memperkuat mental aku. Aku belajar bagaimana cara menerima diri sendiri, menghadapi perasaan, dan siap untuk berhadapan dengan orang lain di sekitarku. Aku merasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapi segala tantangan. Aku suka banget cara belajar di sekolahku. Teman-teman di sekolah juga sangat menyenangkan. Dan guru-guru mengajarkan pelajaran dengan cara yang seru. Sampai aku benar-benar mengerti. Cara belajarnya fun banget. Dan yang lebih keren lagi, banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi aku bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Tutup mata kamu. Pilih satu bilangan ganjil yang ada pada
bilangan 1 hingga 10. Aku suka banget belajar matematika. Meskipun awalnya soal-soalnya terasa seperti tantangan yang sulit. Dulu aku nggak suka matematika. Tapi sekarang nilai matematika aku bagus. Aku pelajari soal cerita yang menantang. Teman, aku juga suka pelajaran bahasa Indonesia karena banyak cerita yang seru. Kita gini aja, not into a wall, but we just look back and just. Hari ini aku belajar sambil bermain games. Rasanya menyenangkan. Harus menebak angka dalam pikiran tanpa berkata-kata dan mencari kelompok yang angkanya sesuai dengan pilihan kita dalam pikiran. Oh ya teman, aku berteman dengan semua yang di kelas. Yang paling dekat dan sudah lama berteman ada Zada. Sejak dulu aku sering sekelas sama dia. Menjadi penyiar radio, sebenarnya aku nggak pernah ceritain ke teman-teman sekolah. Tapi mereka mulai tahu karena waktu di mobil ada yang dengar suara aku yang di dalam radio. Jadinya sangat lucu teman. Tiba-tiba di grup WhatsApp langsung ada yang ngomongin. Ada juga yang melihat aku tampil di salah satu stasiun televisi. Tapi aku bersyukur dapat respon positif dan dukungan. Teman-teman, setiap Jumat sore setelah aku pulang sekolah, aku pergi ke tempat les vokal di sini. Aku belajar banyak hal baru untuk menjadi penyanyi yang lebih baik. Sebelumnya, aku hanya bisa bernyanyi sendiri tanpa tahu teknik yang benar. Tapi sekarang, aku diajari oleh pelatih yang hebat di tempat ini yang sudah melatih banyak penyanyi terkenal. Aku ingin sekali berkarir sebagai penyanyi. Dan aku tahu untuk mencapai itu, aku harus berlatih dengan lebih serius. Dulu, aku hanya bernyanyi dengan cara yang aku tahu. Tapi sekarang aku belajar cara yang benar supaya suara aku lebih bagus. Mama bilang aku perlu didampingi pelatih supaya bisa berkembang dengan lebih baik dan menguasai teknik vokal yang tepat. Setiap kali akan tampil, aku juga selalu dilatih biar penempatan teknik vokalnya benar dari lagu yang kubawakan waktu tampil nanti. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia dan kau ada di antara miliaran manusia dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Sebelumnya, aku hanya menyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris. Karena aku pikir-pikir penyanyi itu hanya ada di luar negeri. Tapi mama mengingatkan bahwa di Indonesia juga ada banyak peluang untuk penyanyi. Akhirnya, aku mulai belajar lagu-lagu Indonesia. Dan ternyata lagu berbahasa Indonesia itu banyak yang bagus teman. Semua ini membuatku semakin yakin untuk mengejar impian menjadi penyanyi. Dan kau ada di antara miliaran manusia dan ku bisa dengan radarku Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Teman-teman,
Sejak ulang tahunku yang ke-10 pada April 2024, aku sudah mulai serius berkarir sebagai penyanyi. Menurutku, cara terbaik untuk memulai adalah dengan sering latihan menyanyi, membuat cover lagu, dan merekam video yang bagus. Aku ingin semua orang bisa mendengarkan suaraku. Biasanya aku cuma butuh beberapa jam untuk menghafalkan lagu, teman. Lalu aku pahami dulu arti kata-katanya. Setelah itu, aku latih lagu tersebut dengan musik supaya suaraku bisa lebih pas dan enak didengar. Tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Aku sudah mulai belajar piano sejak aku masih balita, teman. Aku lebih suka bermain piano pop daripada klasik karena aku lebih suka main piano sambil bernyanyi. Lebih berasa feel bernyanyi sambil main piano. Aku juga sekalian ingin menjadi penyanyi yang bisa sambil main piano juga. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide. Aku sih pernah ikut-ikut lomba piano, tapi tidak sering, teman. Karena tujuan aku latihan piano ya karena untuk bisa nyanyi lagu-lagu pop yang aku suka. Makanya kalau di sekolah aku paling suka pelajaran musik. Di ruang musik yang besar banget, aku bisa latihan perform dengan banyak alat musik. Ada piano dan aku juga bisa nyanyi. Musik memang hal yang paling aku suka. Rasanya menyenangkan banget. Halo, aku Sharon, usiaku 10 tahun. Aku baru belajar ukulele dan aku mau main ukulele sambil nyanyi. Dengerin ya. It's good to see vibe Jogja today. I'm so glad that you're here. It's good to see vibe Jogja today. I'm so glad that you're here. I'm so glad that you're here. Yang paling seru di kelas musik sekolah adalah saat aku bisa membuat lagu baru sendiri. Aku sangat ingin bisa menciptakan lagu-lagu sendiri yang unik dan enak didengar. Tadi di kelas musik, aku belajar cara membaca notasi musik untuk membuat lagu. Dan itu seru banget. Selama ini aku sudah belajar banyak di kelas musik. Aku latihan bermain alat musik, membuat lagu sendiri, dan juga bernyanyi sambil diiringin alat musik. Semua itu membuatku semakin semangat untuk terus belajar dan berlatih supaya bisa jadi penyanyi yang bisa bikin lagu sendiri. 早安，早安，你好吗？我很好，你呢？ Bisa bacanya? bisa? Sempilnya nggak masalah ya. 我也好，谢谢。不谢。pinter. 我是李娜，我是大学生。你是谁？我是 Sharon，我也是，我也是我也是大学生。大学生。 大学生。Teman-teman, mama aku jago bahasa Mandarin loh. Karena dulu mama sekolah di Tiongkok. Jadi aku senang belajar dengannya.
Karena mama selalu punya cara yang cepat supaya aku mengerti. Apalagi mama sering beritahu trik-trik membaca huruf Mandarin. Awalnya aku gak suka bahasa Mandarin, teman. Rasanya aneh dan susah. Apalagi karena aku lebih nyaman dengan bahasa Inggris. Tapi semuanya berubah saat di kelas 4. Aku punya teman yang jago banget Mandarin. Ternyata mamanya juga kuliah di Tiongkok. Hihihi. Sejak itu aku minta mama untuk ngajarin aku. Dan sekarang aku suka banget Mandarin. Selama les vokal, aku sudah mempelajari banyak sekali lagu teman-teman. Rasanya nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Tapi sebelum kita bisa menyanyi dengan baik, kita harus belajar teknik dasar yang kuat loh. Teknik itu sangat penting agar suara kita terdengar bagus. Aku sedang mempelajari lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Untuk aku buat cover lagunya. Aku pilih lagu ini karena sedang trending teman. Aku semangat banget nih karena ingin membuat video cover lagu ini di YouTube. Sampai nanti bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Cita-citaku sebenarnya ingin menjadi orang yang bisa memberikan inspirasi positif buat teman-teman seumuranku. Aku percaya kalau kita mau sukses, kita harus kerja keras dan sabar dalam prosesnya. Menjadi terkenal itu nggak mudah dan mencapai mimpi juga nggak gampang. Semua itu butuh waktu dan usaha. Tuhan memberikan kesuksesan pada orang yang sudah siap mental dan tenaga. Seperti aku yang sudah belajar banyak tentang proses menuju jadi penyanyi. Bahkan mencoba apa saja. Aku sudah membuat target dalam 5 tahun dan konsisten menjalaninya. Hasilnya pasti akan terasa kalau kita terus berusaha teman. Baik di depan layar kaca ataupun di balik layar. Aku ingin teman-teman terus mendengarkan suaraku mengudara.